Mari, saudara-saudara sedama, kita lekatkan kedua tangan kita di dada, kita akan menghormat Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kim silo kimsa macaro kani kamani bruhayang naro samani witasa utama tangca papune tik. Selamat pagi saudara-saudara sedama, Suki Hotu Namo Buddhaya. Bulan Agustus ya, minggu kedua tahun 2020 ya, masih dalam suasana yang harus puja bakti secara terbatas ya. Kita tetap secara maksimal berupaya untuk berbuat baik. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari tiratana. Pada pagi hari ini, seperti topik yang tadi disampaikan oleh Pemimpin Puja Bakti, bahwa kita akan membahas bersama-sama atau belajar Dhamma bersama-sama dengan topik Kim Sila Sutta. Kim Sila Sutta atau Kim Sila, ya, Kim artinya itu kalau sila ya, bukan sila yang dimaksud seperti Pancasila kita yang kita baca pada tuntunan puja bakti ya. Bukan peraturan moral, bukan aturan moral. Tetapi di sini sila dalam bentuk perilaku. Sedangkan kim dalam bahasa Pali itu artinya apa? Jadi kim sila itu adalah kita akan bersama-sama mempelajari perilaku apa yang kita lakukan atau kita perbuat di dalam kehidupan kita dalam roda samsara ini ya. Sebelum kita membahas mengenai materi ini ya, ini kita awali ya dengan cerita mengenai kehidupan di Myanmar ya. Seorang anak kecil dalam usia 7 tahun 8 tahun begitu ya, menginginkan untuk menjadi samanera. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun ada keinginan atau hasrat untuk menjadi samanera dengan alasan bahwa untuk menjadi samanera itu banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dihafal ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang ramai beberapa minggu yang lalu ya, kalau saudara-saudara pernah mendapatkan kiriman video di WhatsApp, yaitu seorang anak kecil di belahan Eropa, entah di Amerika atau di Inggris, tapi sepertinya kok di Eropa. Seorang anak kecil yang menyatakan kepada orang tuanya dengan menangis bahwa dia tidak mau makan binatang. Ya, translate-nya menyatakan bahwa dengan menangis tetap dipaksa oleh orang tuanya, dia enggak mau makan daging sapi, enggak mau makan daging ayam. Ditawari, mau enggak kamu makan ikan? Enggak, dia belum mengerti apa itu ikan. Ikan adalah binatang. Pokoknya saya enggak mau makan binatang. Ya. Kemudian ada lagi ya, beberapa waktu yang lalu yang
Mungkin saudara-saudara pernah ada di dalam grup ya WhatsApp juga, di dalam grup wihara biasanya itu ada anak umur 3 tahun dengan nama Damaruan. Mungkin pernah ya, pernah melihat videonya, anak kecil umur 3 tahun dengan nama Damaruan yang sangat fasih sekali membacakan suta-suta yang sangat sulit. Karaniya Meta Suta, Manggala Suta, Ratana Suta, dan suta-suta yang sangat-sangat sulit dan berat untuk dipelajari. Itu anak umur 3 tahun. Itu ada di Sri Lanka ya. Jadi Damaruan itu lahir di Sri Lanka dalam usia 3 tahun, lahir tahun 1968. Jadi umur 3 tahun itu sudah pandai di luar kepala membacakan suta-suta yang demikian sulit ya. Kita saja setiap membacakan di dalam puja bakti, membacakan suta Karaniya Meta Suta maupun Manggala Suta, lebih-lebih Ratana Suta, itu sangat kerepotan ya. Berulang-ulang membaca saja kok rasanya belum hafal-hafal ya. Tetapi Damaruan umur 3 tahun sudah membacakan suta tersebut dengan irama, dengan bentukan nada-nada irama yang berbeda dengan yang biasa diuncarkan di Sri Lanka. Karena uncaran itu, apa yang disampaikan itu, yang dibacakan itu, suta itu, nadanya, iramanya adalah irama biasa yang digunakan di Myanmar. Dan irama tersebut adanya pada sekitar 1.500 tahun yang lalu. Jadi zaman Buddha Ghosa. Ya. Nah, disinilah ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ya Damaruan itu secara tiba-tiba dia itu bisa belajar, membaca saja mungkin belum bisa, tetapi dia sudah bisa membacakan suta, menguncarkan suta-suta tersebut dengan irama yang alunan iramanya yang berbeda dengan alunan yang di Sri Lanka ya. Jadi negara Buddhis Sri Lanka dengan Myanmar itu berbeda alunan iramanya. Nanti dengan Indonesia berbeda, dengan Thai juga berbeda ya. Memang sih kalau Indonesia itu banyak afiliasinya ke Thai ya, irama dan sebagainya itu ya. Nah, ini untuk menunjukkan ya bahwa segala sesuatu itu tidak secara tiba-tiba ada. Oleh karena itu di dalam bahasa Pali dikenal dengan nama istilah imasming sati idam hoti. Imas supada idam upa jati. Yang artinya dengan adanya ini maka ada itu. Dengan munculnya ini maka akan muncul itu. Anak-anak kecil tersebut yang bertindak atau berperilaku atau berkelakuan yang seperti itu tidak secara tiba-tiba, sekonyong-konyong seperti itu. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ismasming sati idam hoti. Jadi segala sesuatu dengan adanya ini maka akan muncul itu. Nah, dengan munculnya si anak umur 3 tahun yang sudah fasih membacakan suta-suta yang demikian sulit atau tingkat kesulitannya yang tinggi ya, hafalannya panjang dan iramanya pun berbeda, ini kan berarti tidak sekonyong-konyong muncul. Ini munculnya itu karena ada sebab. Nah, sebabnya itu apa? Ya. Inilah pandangan, harus merupakan suatu pandangan benar bagi kita Buddhism, bagi kita penganut agama Buddha,
pandangan benarnya adalah bahwa hukum kama itu yang menunjukkan, ya. Tetapi di sini tidak semuanya, tidak serta-merta segala sesuatunya muncul dari kama lampau, ya. Oleh karena itu kita banyak atau kerap kali terjebak dengan kata yang namanya pube kata hetu diti. Pube kata hetu diti yaitu pandangan salah terhadap kama masa lampau. Segala sesuatunya selalu didasarkan pada kama masa lampau. Banyak orang berpandangan, segala sesuatu ini pasti karma lampaunya. Segala sesuatu pasti kama lampau, penyebabnya dari kama lampau. Memang di dalam kama itu berbuah berupa pala, ya. Jadi kama itu awal perbuatannya dan berbuahnya itu pala, itu selalu berkaitan dengan imasming sati sada hoti, itu berarti munculnya ini karena ini, ya. Tetapi kita tidak atau jangan terjebak dalam pandangan salah bahwa segala sesuatu itu disebabkan karena kama masa lampau, ya. Akibat dari suatu perbuatan itu pasti ditentukan juga kama pada saat sekarang ini, ya. Seperti Damaruan, ya. Damaruan yang umur 3 tahun itu pandai menguncarkan parita-parita atau suta-suta yang demikian sulit. Tetapi setelah dewasa semua memori kehidupan yang lampau tidak muncul sama sekali. Jadi terputus oleh kama pada saat ini dengan berkembang tingkat kesadarannya. Memang sepanjang makhluk tersebut belum memiliki akal budi, perbuatan dari segala sesuatunya dengan akal budi, maka kama masa lampau yang berbuah, ya. Atau mungkin untuk mudahnya seperti inilah. Saudara-saudara sedama bersama, ya, sama-sama dengan saya dari rumah pada hari ini akan melaksanakan puja bakti. Saudara-saudara sekalian hadir di sini bersama dengan saya, ini adalah akibat dari masa lampau. Kama masa lampau berbuah. Saudara-saudara sedama bersama dengan saya pasti menikmati buah kama masa lampau. Apa itu kama masa lampaunya? Saudara-saudara mendapatkan kesehatan. Demikian pula saya. Jika saudara-saudara sedama dengan saya tidak sehat, apalagi dalam suasana seperti ini, pasti enggak akan hadir di sini. Jadi, kama masa lampau berbuah. Hadir di sini. Sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke sini selamat, aman, tidak terjadi sesuatu. Kama masa lampau berbuah. Ya, ini gambarannya. Kama masa lampau berbuah. Tetapi setelah sampai di sini, setiap yang ada di ruangan ini, saudara-saudara sekalian dan saya, ini ditentukan oleh kama pada saat ini. Mungkin saudara-saudara sedama bahagia, senang, bisa melaksanakan puja bakti, membacakan parita, bisa melaksanakan bawana, ya, mendengarkan dhamma. Tetapi ada beberapa dari kita yang yang bicara, yang menyampaikan, yang memimpin puja bakti kok enggak enak ya. Ini yang mendiskusikan dhamma Pak Astiadi enggak enak lah kalau ngomongnya. Nah, saudara-saudara sedama, pada saat itu kebahagiaannya sendiri ditutup. Kama masa saat sekarang ini berbuah tidak bahagia, tidak senang, tidak happy.
Apalagi kalau ini nanti pembahasannya ini belum masuk ke pembahasan suta, ya. Ini baru intronya saja. Pasti Adi ngomongnya panjang lebar enggak karuan, terlalu lama. Capek ini kakinya sudah capek. Itu adalah kama pada saat ini yang berbuah, ya. Jadi kama masa lalu berbuah, saudara semua di sini semua hadir semua bersama dengan saya. Tetapi penentunya adalah kama pada saat sekarang ini. Saudara memutuskan apa? Mau bahagia, mau senang, mau tidak? Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi pube kata hetuk diti itu adalah pandangan salah tentang kama masa lampau. Ini banyak orang mengatakan segala sesuatunya, iyalah itu karena kamanya, sedikit-sedikit segala itu mengenai kamanya. Oleh karena itu, memang kita tidak bisa lepas, ya. Memang sudah diterima oleh semua lapisan bahwa hukum perbuatan kebenaran itu adalah hukum kama, ya. Tetapi kita jangan selalu terjebak di dalam pandangan salah tentang kama masa lampau. Nah, dengan adanya ya kama masa lampau yang berbuah terhadap anak-anak kecil tersebut, ini karena apa? Ya ini karena kedewasaan dan kematangan dari mental. Kedewasaan dan kematangan mental. Kedewasaan dan kematangan mental yang disebabkan oleh perilaku-perilaku di dalam kehidupan sebelumnya. Di dalam masa samsara, ya samsara itu kehidupan, tiap-tiap kali kehidupan sepanjang kita belum mencapai kepenerangan sempurna, belum mencapai kesucian, belum mencapai nibbana, itu masuk ke dalam samsara. Kita semua ini ada di dalam alam samsara, kehidupan yang terus mengalami penderitaan. Ya, nah anak-anak kecil tersebut dia mengalami kedewasaan dan kematangan mental. Kedewasaan dan kematangan mental dari setiap makhluk berbeda-beda. Kedewasaan dan kematangan mental setiap makhluk itu disebabkan oleh perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan pada masa kehidupan sebelumnya, ya, yang menentukan. Nah, karena perbedaan kedewasaan di dalam kematangan mental inilah, maka suta ini muncul, ya, kim sila suta. Jadi silanya itu adalah perilaku, kimnya apa, perilaku apa. Nah, di dalam kitab komentar dan di dalam kitab subkomentar yang telah ada hampir 2.600 tahun yang lalu, ini pada awalnya menjelaskan asal mulanya itu apa, sejarahnya apa kok muncul Kim Sula Suta, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam Kim Sila Suta ini, ya, itu yang Arya Sariputa, ya. Yang Arya Sariputa ini di dalam, kalau di kebanyakan di dalam wihara-wihara Buddhis Theravada, altar selalu ada sama Sang Buddha yang paling atas. Dan ada dua murid dari Sang Buddha yang paling istimewa. Dua murid Sang Buddha yang berada di kiri kanan yang memberikan hormat kepada beliau. Ini dua murid yang sangat istimewa. Yang pertama adalah yang Arya Sariputa dan Moggallana. Ya. Yang pertama kali menjadi ehibiku adalah yang Arya Sariputa. Setelah itu yang Arya Sariputa memberitahukan kepada yang Arya Moggallana
menjadi biku. Ya, jadi dua murid Sang Buddha ini yang sangat-sangat istimewa. Yang Arya Sariputa lebih awal biku. Ya, ini supaya ada gambaran. Yang Arya Sariputa adalah biku yang pertama. Setelah itu beberapa saat kemudian yang Arya Moggallana. 7 hari setelah biku, 7 hari setelah ditabiskan menjadi biku, yang Arya Moggallana mencapai arahat. Jadi luar biasa, yang Arya Moggallana luar biasa. Luar biasa di dalam kesaktiannya. Karena apa? Basicnya ya karena kedewasaan dan kematangan mentalnya sudah benar-benar full. Istilahnya kalau kita tuh ngecharge HP kita sudah 99% ya. Kalau Bhante Moggallana pada saat biku itu kematangan spiritualnya, kedewasaan spiritualnya itu sudah 99% kalau kita ngecharge HP itu. Jadi begitu dicolok langsung sebentar 7 hari kemudian mencapai full charge atau mencapai arahat Bhante Moggallana. Nah, yang Arya Sariputa baru 14 hari. Jadi 7 hari kemudian setelah Bhante Moggallana mencapai arahat, yang Arya Sariputa mencapai arahat. Jadi sangat-sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena basicnya, kematangan spiritualnya dan kedewasaan spiritualnya itu sudah benar-benar hampir mentok. Tinggal dipoles sedikit saja jadi. Ya, yang memoles guru-guru sebelumnya dari yang Arya Sariputa dan Moggallana nggak mampu memoles, tetapi Guru Agung Sama Sambuddha Gautama memoles dalam waktu yang singkat telah mencapai arahat. Nah, kembali ke Kim Sila Sutta itu. Sebelum menjadi biku, masa kecilnya yang Arya Sariputa itu memiliki teman di dalam permainan. Teman di dalam permainan yang merupakan anak Brahmana yang sangat kaya. Karena mengetahui yang Arya Sariputa telah menjadi biku, menjadi murid dari Sang Buddha, maka dia menghubungi temannya, diceritakanlah. Akhirnya tertarik. Semua kekayaannya yang berjumlah 5,6 miliar pada 2600 tahun yang lalu dilepaskan untuk menjalani kehidupan biku, menjalani kehidupan bukan sebagai perumah tangga, tetapi sebagai pertapa, ya, dilepaskan semua. Di bawah bimbingan yang Arya Sariputa, ya, yang Arya Sariputa merasa tidak mampu untuk membimbing dan meningkatkan kedewasaan dan kematangan mental dari temannya itu. Ya, ini adalah suatu gambaran buat kita semua. Ya, tidak mudah membimbing teman kita yang baik untuk menuju kesempurnaan. Ya, tetapi yang Arya Sariputa karena memiliki suatu kemampuan yang sangat istimewa, maka dan yang Arya Sariputa sangat-sangat sayang dan sangat-sangat bijaksana sekali, maka teman dari yang Arya Sariputa itu diajak menghadap Guru Agung Sang Buddha, ya. Jadi diajak menghadap Guru Agung Sama Sambuddha. Nah, setelah yang Arya Sariputa bersama dengan teman tersebut atau murid dari yang Arya Sariputa, yang Arya Sariputa mengajukan pertanyaan kepada Guru Agung, ya. Jadi Kim Sila Sutta, sutta tentang perilaku ini, tentang perilaku apa? Sang Buddha itu bingung. Pada saat mendengar pertanyaan dari yang Arya Sariputa bingung. Karena yang Arya Sariputa telah mencapai arahat,
mengajukan pertanyaan tadi yang saya bacakan, yaitu budi pekerti apa, perilaku apa saja, dengan mempraktekkan kama apa, seseorang kukuh dengan sempurna dan mencapai hasil yang tertinggi. Pada saat mendengar pertanyaan ini, Guru Agung sama Sambuda agak sedikit kaget ya, di dalam kitab komentar dan subkomentar. Mengapa pertanyaan ini disampaikan oleh seorang arahat dan dari murid Sang Buddha yang sangat istimewa, yang Arya Sariputa menanyakan. Tetapi setelah melihat dengan mata batinnya mengetahui, ternyata ini untuk kepentingan dari teman yang Arya Sariputa, untuk kepentingan murid dari yang Arya Sariputa, supaya benar-benar memahami, mencapai kedewasaan yang mental yang tertinggi, yaitu supaya mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi itu kira-kira sedikit gambaran awal merupakan penjelasan awal dari Kim Sila Sutta. Ya, jadi Kim Sila Sutta itu ya kalau saudara-saudara melihat di googling itu ya, Kim Sila Sutta itu adalah sutta yang dibabarkan Guru Agung kita kepada yang Arya Sariputa. Tetapi isinya rasanya kok sangat enteng sekali untuk seorang arahat ya. Nah, ternyata di dalam kitab penjelasan dan penjelasan atau komentar dan subkomentar ini merupakan pertanyaan dari yang Arya Sariputa untuk kepentingan murid dari yang Arya Sariputa. Ya, murid istimewa. Karena apa? Karena teman masa kecilnya, teman susah dan dukanya dari yang Arya Sariputa. Ya, nah itu adalah merupakan gambaran awal dari Kim Sila Sutta. Sedangkan isi dari Kim Sila Sutta yaitu seseorang yang menghormati orang tua. Nah, seseorang yang menghormati orang tua. Jika kita hanya membaca terjemahan dari sutta ini ya, yang merupakan di dalam kitab Khuddaka Nikaya bab kelima syair yang ke-21, seseorang yang menghormat orang tua. Orang tua ya, kita pada umumnya ini memahami orang tua ya orang tua secara biologis kan, orang tua kandung kita atau orang tua yang karena faktor usianya ya. Tetapi di dalam kitab komentar dan subkomentar, orang tua ini dijelaskan ada 4 ya. Yang pertama, kitab orang tua yaitu orang tua yang benar-benar orang tua yang bijaksana, yaitu orang tua yang telah mencapai tingkat kesucian, bahkan yang telah mencapai tingkat arahat ya. Kemudian orang tua yang selain bijaksana, orang tua tersebut pandai melihat kondisi dari situasi apa yang bisa diputuskan ya. Kemudian orang tua karena pangkat dan derajatnya seperti pimpinan, pejabat tinggi ya, dan orang tua karena faktor usia, orang tua karena kelahiran ya. Jadi ada 4. Nah, di dalam Kim Sila Sutta ini memang karena pertanyaan dari biku ya, maka tentunya ini yang berkaitan dengan orang tua kebijaksanaan dan orang tua yang karena kemampuan ya. Kemudian tanpa kedengkian ya, mengerti waktu yang tepat untuk melihat guru-gurunya. Ketika khotbah Dhatma sedang berlangsung, mengetahui momen yang bagus tersebut, dia hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat kata-kata yang diucapkan dengan indah. Ya, jadi ini perilaku
Perilaku yaitu suatu perbuatan yang diucapkan, tindakan yang dipikirkan, ya. Jadi bisa yang diucapkan, bisa yang dipikirkan, dan bisa yang diperbuat. Ini berkaitan dengan kama-kama yang harus dilakukan, ya. Jadi kama-kama yang dilakukan karena ucapan, karena perbuatan, dan karena pikiran. 4 jenis yang dilakukan dalam ucapan, yaitu menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Kemudian menghindari kata-kata fitnah. Ya, jadi menghindari ucapan tidak benar, menghindari kata-kata fitnah, dan menghindari kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar, yang jahat, yang menusuk perasaan orang lain. Ya, ini kama yang harus dilakukan, perilaku yang harus dilakukan, yang dapat menuntun kita di dalam kehidupan samsara ini untuk menuju kehidupan yang berikutnya, yaitu tidak melakukan ucapan kasar, tidak melakukan ucapan-ucapan yang menusuk perasaan orang lain, fitnah, dan yang kata-kata jahat. Kemudian menghindari omong kosong. Ya, jadi dalam ucapan kita harus menghindari omong kosong, menghindari ucapan kasar, ucapan yang tidak benar, fitnah, ya. Jadi ucapan kasar, fitnah, tidak benar, ya berbohong, itu harus kita hindari. Kemudian yang melalui pikiran. Yang melalui pikiran adalah kita tanpa keserakahan, ya. Jadi kita jangan serakah. Ya, ini mestinya di dalam serakah ini kalau penjelasan di dalam sutta ini, dalam kehidupan biku pada saat setiap pagi pindah patah itu mengisi patahnya atau bultnya itu dengan jumlah yang banyak. Nah, ini namanya ada unsur keserakahan. Jadi harus cukup. Tetapi kita dari makhluk hidup, para perumah tangga, ya dibutuhkan adanya ya suatu usaha. Oleh karena itu tetap harus memenuhi kebutuhan. Terus tanpa pikiran jahat dan pandangan benar. Sedangkan jenis yang melalui perbuatan menghindari pembunuhan, pencurian, dan perzinaan, ya, itu kama baiknya. Jadi 10 kama yang menuntun kepada perilaku yang baik. Ya, memang kalau uraian tentang Kim Sula Sutta itu memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Karena memang sekarang ini terbentur pada waktu juga, maka baru masuk ke dalam uraian syair pertama saja sudah waktu juga yang tidak mencukupi, ya. Jadi dari pimpinan puja telah memberikan kabar atau kode bahwa waktunya sudah mendekati selesai. Demikianlah saudara-saudara sedama, ya, uraian singkat, bahasan singkat kita belajar bersama tentang sutta Kim Sula Sutta, yaitu budi pekerti apa yang harus kita lakukan yang untuk mendukung kita di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan samsara, ya. Demikianlah saudara-saudara sedama, ya, semoga apa yang disampaikan tadi berkenan dan bermanfaat untuk saudara-saudara sedama. Jika ada kata-kata yang tidak tepat atau tidak sesuai, saya mohon untuk dimaafkan. Akhirnya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.